Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, kembali lagi bersama saya Uliana Umifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah Sobat KPI, kali ini kita bakal ngobrol press, media, dakwah, dan tantangan generasi digital nih. Nah, sebelum itu, saya beserta kru KPI TV mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional yang bertepatan pada tanggal 9 Februari 2026. Semoga Pers Indonesia semakin profesional dan berintegritas. Teruslah menyuarakan fakta dan kebenaran untuk Indonesia. Nah, sesuai dengan tema kita ya, Sobat KPI, kali ini kita kedatangan tamu super spesial, yaitu Mas Hoirul Anwar, SOS. Beliau ini sebagai Kepala Biro Jepara dan juga Jawa Pos Radar Kudus. Wah, seru banget nih, kita pagi ini bakal ngobrol seputar tentang redaksi ya Sobat KPI. Nah, langsung aja yuk kita sapa narasumber kita yang spesial pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Mas Anwar kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Ya. Untuk keseharian Mas Anwar sekarang sedang sibuk apa nih Mas? Sekarang tentunya sebagai redaktur dan juga Kepala Biro Jawa Pos Radar Kudus wilayah Jepara. Wilayah Jepara. Oke, baik Mas. Nah, hari ini kan kita bakal ngobrol tentang press ya Mas ya, juga mengenai redaksi. Ya. Nah, sebelum itu boleh dong Mas Anwar cerita dulu ke sobat-sobat KPI ini yang lagi nonton di rumah. Awal mulanya Mas Anwar terjun ke dunia jurnalistik itu seperti apa? Iya, jadi pemirsa KPI TV dan juga teman-teman pemirsa, saya pertama kali terjun di dunia pers tentu ada di KPI tercinta. Ya, KPI Unisnu, aktif bersama dengan teman-teman lembaga pers mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dulu ya. Itu kemudian setelah itu lanjut bekerja, tetapi tidak di bidang pers setelah lulus, gitu ya. Di organisasi itu masih ada hubungannya dengan jurnalistik pers gitu, karena sebagai humas. Baru kemudian di tahun 2017 itu ada lowongan di Jawa Pos Radar Kudus. Saya masuk di situ mengikuti interview dan alhamdulillah sampai sekarang berkecimpung di dunia pers seperti itu. Seperti itu ya Mas ya. Nah, kita mungkin sekarang mulai membahas tentang pers itu sendiri ya Mas ya. Nah, dari kacamata redaktur daerah, apa sih makna Hari Pers hari ini Mas? Ya, jadi Hari Pers bagi kami tidak hanya sekedar seremonial, tetapi juga sebagai momentum bagi kami insan pers ini untuk terus menjaga integritas dan juga membawa pers ini benar-benar mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyuarakan isi hatinya dan juga memberikan controlling ya, terutama kepada pemangku kebijakan seperti apa sih kondisi realita di masyarakat ini seperti apa, sehingga itu juga secara tidak langsung akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan. Misalnya, soal kemiskinan yang terjadi di masyarakat itu ternyata masih ada yang misalnya belum tersentuh bantuan, misalnya seperti itu. Kemudian kondisi infrastruktur dan juga bidang-bidang yang lain, misalnya pendidikan. Ada anak yang misalnya belum punya akses bantuan pemerintah, PIP misalnya, tetapi dia sebenarnya memiliki indikator atau syarat yang memenuhi, tapi selama ini belum. Ternyata dari produk jurnalistik itu kemudian pemerintah mampu menangkap itu, sehingga ini juga berdampak kepada masyarakat. Ini makna yang perlu kita kita resapi bagi insan pers di Hari Pers tentunya, seperti itu. Begitu. Jadi pers itu bukan cuma sekedar seremonial aja ya Mas? Ya, peringatan Hari Pers tidak hanya sekedar seremonial, tapi menjadi langkah awal, menjadi pengingat kita, seperti itu. Oke Mas. Nah, apakah tantangan pers daerah berbeda dengan pers nasional Mas? Ya, tentu sangat berbeda ya. Meskipun sama-sama pers, misalnya kalau di nasional itu
mulai dari SDM, finansial, ya, kemudian kalau dari sisi bisnis ya misalnya itu target marketnya, kemudian dari sisi objek liputannya. Mm-mm. Jadi kalau di daerah itu justru secara proximity, kedekatan dengan objek liputan kita itu kan sangat dekat. Kita langsung bersentuhan dengan narasumber, langsung dengan masyarakat, ya langsung misalnya dengan pejabat publik, secara interaksi juga kita intens begitu. Jadi sangat berbeda, baik dari objek liputannya ya maupun dari sisi kedekatan dengan narasumber. Jadi di daerah ini justru lebih dekat dengan narasumber. Begitu. Begitu. Tapi Mas pernah mengalami tantangan nggak sih Mas saat menjadi pres di daerah? Ya, kalau pada saat sering di lapangan ya, dulu sebagai wartawan, eh, tantangan itu banyak sebenarnya, tetapi justru itu yang menjadi tantangan sekaligus menjadi semacam motivasi. Mm-mm. Misalnya saat itu menggunakan kendaraan yang apa adanya, gitu ya. Nah, ini juga nyambung dengan pertanyaan sebelumnya misalnya. Ketika ada kejadian bencana misalnya di daerah terpencil, misalnya dulu di Sumberjo. Itu ya harus naik motor pagi-pagi karena kejadiannya kan pagi. Kalau di sana itu tipe banjirnya itu banjir bandang, ketika sampai lokasi banjirnya sudah nggak ada. Hmm. Nah, tetapi kita kan terbatas. Tapi dari keterbatasan itu, tantangan itu ya mau nggak mau kita harus liputan lapangan ke sana. Gitu untuk melihat meskipun kita tidak bisa melihat banjir itu ketika Hmm. terjadi, bekas-bekas banjir di sana seperti apa, kondisi masyarakat pasca banjir seperti apa. Nah, itu tantangannya begitu, tetapi juga ya menjadi penyemangat juga bahwa saya pernah menjelajah wilayah Jepara bagian sini, ya kan. Nah, itu tantangan itu justru menjadi kenangan juga seperti itu. Jadi harus mengimprove sesuai keadaan juga yang ada di sana ya Mas Betul, ya. betul. Mm-mm. Nah, di zaman sekarang ya Mas ya, di era Mm-mm, sosial media dan arusnya cepat informasi nih Mas. mm-mm. Apa sih tantangan terbesar redaksi saat ini? Ya, jadi memang media sosial ini eh, harus kita manfaatkan, Mm-mm. ya, bukan sebagai media resmi, media di bawah terverifikasi Dewan Pers. Itu media sosial ini harus justru kita manfaatkan. Meskipun memang media sosial ini kadang lebih cepat dari kita yang ada Betul, di nggih. media mainstream ya. Maka dari itu media sosial ini juga media-media konvensional, media online itu juga memanfaatkan media sosial ini sebagai salah satu kanal informasi mereka. Kanal informasi kita untuk menyampaikan informasi itu. Jadi kecepatan di media sosial, media konvensional atau media mainstream ini harus menitik beratkan pada akurasi. Jadi misalnya ada kejadian itu sudah ditampilkan di media sosial misalnya oleh warga atau misalnya akun-akun daerah misalnya. Itu yang media mainstream nanti sifatnya adalah verifikator. Artinya memastikan bahwa kejadian itu benar dan memastikan unsur 5W1H-nya ini terpenuhi. Kadang kan masyarakat menyebar informasi di media sosial itu kan sekedar foto, video, Nggih. kemudian kadang narasinya kan tidak jelas. Nah, maka masyarakat ini juga meskipun ya di tengah tingkat literasi masyarakat kita yang cukup rendah, nah ini menjadi tantangan juga bagi media mainstream untuk menjadikan menu produk kita ini sebagai asupan masyarakat. Bahwa kalau mau melihat data atau peristiwa dengan data yang valid, yang benar ya acuannya media mainstream. Mm-mm. Kalau dari sisi kecepatan, yang penting tahu dulu, yang penting aku ngerti ini peristiwa opo. Nah, itu di media sosial oke. Tapi untuk verifikasinya ya acuannya di media mainstream. Bisa melalui kanal media sosial, cetaknya atau eh, media media sosialnya yang di media mainstream tadi seperti itu.
Nah, ngomongin tadi tentang kecepatan dan juga ketepatan nih, Mas. Ya. Menurut Mas Anwar itu lebih penting kecepatannya atau isi beritanya sih? Jadi kedua-duanya sebenarnya penting ya, Oke. tetapi masyarakat kita juga harus suguhi dengan informasi yang tepat. Jadi cepat itu kadang kan belum tentu tepat. Oke. Ya, jadi porsi kami di media mainstream ini adalah memastikan bahwa informasi yang tersampaikan kepada masyarakat ini tepat. Ya, meskipun kita kalah cepat dengan media sosial ya. Ini peran kami untuk memastikan bahwa ini benar-benar peristiwa atau yang sesuai dengan kaidah jurnalistik 5W1-nya terpenuhi, verifikasinya terpenuhi. Yang penting tepat, baru kecepatannya ini kita menyesuaikan sesuai dengan verifikasi dari tim yang ada di lapangan. Oke, mungkin kecepatan mohon maaf, mungkin ketepatan itu juga bisa membangun kepercayaan dengan masyarakat ya, Mas ya. Iya, Nah, betul. seberapa penting sih menurut Mas Anwar menjaga kepercayaan publik bagi media sosial, bagi media daerah? Jadi menjaga kepercayaan masyarakat ini sangat penting karena kalau sekali masyarakat ini sudah menganggap bahwa eh, informasi yang kita sajikan ini tidak dipercaya, artinya masyarakat sudah acuh begitu. Itu justru secara jangka panjang akan bahaya sehingga sajian informasi yang kita sampaikan ini ya tadi mengacu pada kaidah jurnalistik, verifikasi ya supaya masyarakat ini benar-benar mengetahui. Misalnya ada satu peristiwa terus lah jebul ning media iki misalnya. Informasinya kok seperti ini, beda dengan yang terjadi misalnya. Otomatis masyarakat akan tingkat kepercayaannya akan menurun gitu. Gitu. Tetapi ketika verifikasi itu dilakukan, kemudian data fakta lapangan, human interest-nya dibangun, nah itu kepercayaan masyarakat akan akan terjaga seperti itu. Tapi ya Mas ya, apakah pers daerah ini tuh masih relevan gak sih untuk masyarakat daerah sekarang? Karena kan mungkin masyarakat lebih senang dengan informasi cepat yang ada di sosial media yang lagi tren-tren ya, Iya. seperti sekarang. Ya, jadi kami masih menganggap sangat relevan karena tadi kita yang ada di daerah ini justru yang dekat dengan realita, ya dekat dengan realita yang ada di masyarakat sehingga kanal-kanal yang kita miliki, ya mulai dari media online, media sosial, ini juga kita manfaatkan untuk memberikan sajian informasi kepada masyarakat. Jadi ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu, ya memang kita kecepatannya ada di media sosial. Media sosial kita naikkan dulu, kan begitu. Media sosial kita naikkan, baru kemudian ketika ada data tambahan, nanti akan kita semacam update. Jadi dari ke breaking news ke update, baru kemudian nanti pemberitaan yang menyeluruh, nah itu baru kita sajikan. Jadi kita juga harus bekerja harus multi talenta juga teman-teman wartawan itu yang ada di daerah ya, karena masih sangat relevan dan mereka yang langsung bertatap muka dengan masyarakat, langsung dengan narasumber. Jadi justru informasinya malah lebih lebih akurat dan lebih dekat dengan narasumber. Oke, baik Mas. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai pers dan juga jurnalistik nih Mas. Ya. Sekarang aku mau bahas tentang profesi Mas Anwar ya. Ya. Sebagai direktur dan juga Redaktur. Tapi Mas, kita bahasnya setelah jeda kali ini ya Mas ya. Kita ini Oke. istirahat sebentar, nanti Siap. kita lanjut lagi. Oke. Nah, buat teman-teman Sobat KPI, jangan di mana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI.
wis makanan, sampai dengan daster juga dibuang ke sini. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu kali kita bersih. Kembali lagi bersama saya Uliana Umifa dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik Mas Anwar, kita melanjutkan perbincangan tadi ya. Oke. Nah, sebagai redaktur sekaligus kepala biro, apa sih keseharian Mas Anwar? Ya, jadi kalau redaktur itu khusus untuk mengurusi keredaksian ya. Jadi mulai dari mengawal wartawan itu liputan hari ini liputan apa. Kemudian menyesuaikan apa namanya ritme wartawan itu ya. Kemudian peristiwanya seperti apa, menyiapkan outline pertanyaan kalau perlu. Kemudian sampai dengan menyortir dan memverifikasi. Menyortir ini apakah berita yang dikirim wartawan ini layak ditayangkan atau tidak. Nah, itu tugas redaktur. Nah, kalau kepala biro itu lebih kepada operasional keberlangsungan Jawa Pos Radar Kudus di wilayah Jepara. Artinya tidak hanya sisi keredaksian, tapi juga dari sisi operasional, administrasi, kemudian bisnis. Nah, itu tanggung jawab kepala biro. Nah, kalau di kami di Jawa Pos Radar Kudus, kepala biro merangkap sekaligus redaktur. Jadi yang ngurusi wartawan, ngurusi perkantoran, bisnis, dan lain sebagainya. Seperti itu tugasnya. Oh, jadi Mas Anwar itu sekarang 2 job ya Mas ya Ya, sekaligus? betul. Wah, pasti bakal sibuk banget ya Mas. Ya, pusing-pusing gimana gitu ya. Berarti Mas Anwar ini kerjanya setiap hari atau gimana Mas? Full setiap hari, kita libur 1 kali dalam 1 minggu, biasanya hari Sabtu ya. Biasanya hari Sabtu, Minggu itu karena kita menyiapkan berita untuk Senin. Nah, jadi Minggu itu ya masuk. Agak longgar itu mungkin Sabtu, lebih agak longgar. Kecuali kalau ada peristiwa besar ya, jadi kita harus tetap mengawal wartawan. Kalau yang hari Sabtu itu kalau misalnya ada peristiwa besar, itu. Terus untuk jam kerjanya Mas Anwar tuh sebagai redaktur nih seperti apa Mas? Apalagi di 2 tempat kan? Jadi 2 job ini jam kerjanya ya sebenarnya 24 jam. Karena di awal itu mulai dari masuk pertama sebagai jurnalis itu ya memang harus siap on call 24 jam. 24 jam ini dalam arti mengawal peristiwa, kalau ada peristiwa tertentu, jam 11 misalnya ada banjir bandang atau ada peristiwa apa, bom atau peristiwa besar begitu ya. Kita harus ready. Ready ini mengawal, wartawan memastikan di lapangan mencari data, lalu kita menerima data itu kita memverifikasi. Seperti itu. Tapi kalau operasional hari-hari biasa ya normal seperti orang kerja pada umumnya ya. Pagi berangkat, kemudian nanti sampai sore. Nah, kalau redaktur media cetak itu dari sore sampai malam.
Gitu. Jadi ya sebenarnya sama saja dari pagi, siang, sore sama malam begitu. Yang penting HP-nya on call 24 jam begitu. Gitu. Jadi redaktur itu juga selalu mengawal wartawan lapangannya, Mas ya? Iya, betul. Jadi kita memastikan posisi di mana, sedang liputan apa, kalau ada kendala sampaikan, kalau perlu butuh bantuan outline itu kalau kita istilahnya ini pertanyaan ya. Pertanyaan dan apa yang harus dilakukan wartawan ketika ada di lapangan. Nah, itu kalau wartawan misalnya diperlukan, maka kita arahkan. Kita bantu mengarahkan framingnya nanti seperti ini, kemudian wawancaranya kepada si A, si B, si C, kemudian pengambilan foto, pengambilan videonya seperti ini, seperti itu. Jadi begitu tugasnya redaktur. Oh gitu, Mas. Nah, mungkin supaya sobat KPI yang lagi di rumah tuh kebayang, Mas, apa sih perbedaan antara wartawan lapangan dan juga redaktur dalam proses jurnalistik? Ya, jadi wartawan itu yang mencari berita, yang memproduksi berita. Kemudian redaktur ini yang ngecek, verifikator dia. Jadi berita yang masuk dari wartawan lapangan ini akan kita cek, ya, mana berita yang layak atau mana berita yang datanya kurang lengkap, mana yang datanya faktanya belum muncul, atau mana berita yang di situ masih ada opini wartawan. Nah, dia yang ngecek di situ. Nanti dia yang ngedit, kalau misalnya perlu butuh tambahan data, dia akan menghubungi si wartawan tadi, karena dia kan yang di lapangan, begitu kan. Nah, kalau misalnya karena redaktur dulu itu biasanya adalah orang lapangan juga, misalnya ada hal-hal yang perlu diverifikasi langsung oleh redakturnya. Kadang-kadang redaktur akan menghubungi narasumber langsung juga, memastikan begitu. Ini data wartawannya kayak masih mentah begitu kan. Ini perlu dimatangkan lagi. Nah, kadang-kadang redaktur juga akan cross check secara langsung kepada narasumber. Seperti itu. Seperti itu ya, Mas. Nah, bagaimana sih redaksi menjaga idealisme di tengah persaingan klik dan juga traffic? Ya, jadi kalau di media online kami memang yang diutamakan adalah eh, kualitas ya, Oke. kualitas dari berita itu, ketepatan, baru kemudian soal klik itu memang sebenarnya menunjang, oke, tetapi secara proporsional kami akan menempatkan kualitas berita itu benar-benar menjadi acuan atau berita yang sudah terverifikasi. Nah, kemasan-kemasan klik itu sebenarnya bisa kita apa ya? Bisa kita hindari supaya tidak clickbait yang berlebihan gitu. Clickbait yang berlebihan. Misalnya begini fakta tentang peristiwa apa misalnya ya. Itu kemudian dikemas menjadi bombastis. Tetapi isinya sebenarnya biasa saja misalnya. Nah, ini kami harus menata kalimat redaksional di media online ini supaya tidak clickbait, tetapi isinya juga harus berkualitas, terverifikasi, dan akurat. Jadi akurasi ini yang kita utamakan ketimbang apa namanya clickbait tadi, seperti itu. Apakah itu juga sebagai supaya apa ya, warga-warga juga tetap percaya dengan berita-berita yang sudah dipost dari Radar Kudus gitu, Ya, Mas? tentunya masyarakat ini harus kita sajikan tadi. Kita juga memiliki tugas untuk mengedukasi ya. Selain informatif, entertain, juga edukatif. Edukatif ini baik dari sisi konten maupun dari sisi kebijakan di dapur redaksi. Kita harus mampu mengedukasi masyarakat supaya bacaan masyarakat ini ya bacaan yang berkualitas, bukan sekedar clickbait, ngejar klik dan lain sebagainya. Toh dari sisi bisnis traffic apa namanya dari klik itu sebenarnya bisa kita antisipasi atau kita bisa mencari dengan jalan yang lain tanpa harus menyajikan clickbait tadi. Oke, Mas. Nah, apakah tekanan dari luar redaksi masih sering terjadi dan bagaimana sih, Mas, cara menyikapinya hal tersebut? Ya, tekanan tentu ada ya, mulai dari sudut pandang politik, bisnis, ekonomi, kedekatan personal, misalnya seperti itu. Tetapi kita harus tetap mengutamakan profesionalisme. Jadi profesional, independen, ini harus kita pegang teguh untuk menjaga
tadi intervensi yang masuk ini. Misalnya kita punya kedekatan secara personal begitu ya. Nah, ini harus kita hindari ketika ada hal-hal yang sifatnya conflict of interest. Ada kepentingan-kepentingan tertentu misalnya. Nah, ini kita harus menjunjung tinggi fakta dan profesionalisme. Itu yang harus dipegang teguh. Selama itu kita pegang teguh, tidak ada masalah sebenarnya. Untuk mengantisipasi tadi tekanan-tekanan dari pihak luar ya. Karena yang kita pegang dari dapur redaksi adalah profesionalisme, independen, dan juga berbasis fakta itu. Oke. Nah, tapi bagaimana melihat hubungan pers dan dengan nilai-nilai Islam, Mas? Khususnya kan kejujuran dan juga tanggung jawab. Iya. Tapi untuk pertanyaannya jawabannya disimpan Oke, dulu. Kita siap. akan jeda sebentar. Nah, untuk Sobat KPI, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Selamat datang di Unisnu Jepara, tempat di mana mimpi, inovasi, dan masa depan bertemu. Sebagai universitas terkemuka, kami bangga menjadi rumah bagi generasi muda unggul yang siap menjadi agen perubahan dan berdaya saing global. Kami Unisnu Jepara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka untuk menjadikan mahasiswa kita memiliki kreativitas dan inovasi dalam rangka merespon tantangan Indonesia ke depan. Seluruh kegiatan universitas ini tentu ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga pengayaan pengalaman praktis. Kehidupan kampus yang dinamis dilengkapi fasilitas modern dan pemanfaatan teknologi informasi yang lengkap, memastikan mahasiswa untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Menjadi mahasiswa Unisnu memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menambah pengetahuan. Unisnu akan menjadi langkah awal saya untuk mencapai tujuan dan harapan yang besar. Unisnu Jepara menawarkan beragam program studi unggulan yang terakreditasi dengan dosen dan dukungan fasilitas yang memadai kegiatan belajar mahasiswa untuk menggali potensi dan meraih impian mereka. Here, I did not only learn about the science and management, but also about myself. I meet people, friends here with a similar interest and found a courage to pursue a big dreams. I believe Unisnu will be my first step to realize my big dreams and help me in achieving my life goals. Dengan visi dan misi yang jelas, kami tidak hanya mencetak lulusan berkualitas,
tetapi juga membangun masa depan cemerlang dan berdaya saing internasional. Unisnu Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah. Kembali lagi bersama saya Uliana Omifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik Mas Anwar, Ya. melanjutkan perbincangan tadi. Siap. Nih, bagaimana melihat hubungan pers dengan nilai-nilai Islam, khususnya kejujuran dan juga tanggung jawab? Ya. Jadi karena latar belakang kami dari Unisnu ya, dari Oke. Unisnu, lulusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tentu bekal pada saat di sini di Unisnu ini yang juga menjadi landasan kami dalam menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis. Kalau saya lebih mudahnya ambil saja sifat wajibnya para rasul, ya. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Kita harus mampu menyampaikan kebenaran. Amanah ini tanggung jawab, integritas. Tabligh menyampaikan, ya. Kita harus mampu menyampaikan apa? Ya sesuai dengan kaidah jurnalistik dan juga fungsi jurnalis, yaitu menyampaikan informasi, kemudian edukasi bagi masyarakat maupun menghibur, ya. Kemudian yang terakhir adalah sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, fatona ini jurnalis kudu pinter. Nah, jadi kita harus sering baca referensi, kita harus sering baca buku, kita harus sering membaca situasi di lapangan. Nah, ini yang menjadi landasan bagi seorang jurnalis dari sisi nilai keislaman. Begitu ya Mas ya. Nah, apakah pers itu tuh bisa menjadi bagian dari dakwah sosial, Mas? Sangat ya, sangat bisa. Dan kalau saya mengibaratkan dakwah sing ora ketara, cara Jermane ngono. Ya, jadi karena apa? Misalnya dari sisi fotografi kita ke Tempur, terus ambil foto masjid dan juga gereja yang saling berhadapan. Secara tidak langsung dari sisi fotografi jurnalistik itu mengajarkan bagaimana toleransi. Nah, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh kecil bagaimana jurnalistik itu bisa menjadi jalan dakwah sosial. Kemudian kita misalnya membuat features, ya, features masyarakat kita yang masih tertinggal, kondisi jalan yang masih rusak. Ini juga akan menjadi penggugah bagi masyarakat. Dakwah sosialnya apa? Misalnya ketika ada orang yang melihat berita itu, yang membaca berita itu, dia tergugah, oh iki tak bantu, pemerintah iki nanti hadir, ya, nanti kita berikan bantuan seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk ya, contoh dakwah sosial dalam dunia jurnalistik. Oke, berarti sangat bisa ya Mas ya. Iya, Nah, tentu. Mas Anwar ini kan merupakan juga lulusan Unisnu dan juga KPI ya Mas Iya. ya. Mungkin bisa cerita atau menanggapi ya, apa sih tantangan mahasiswa KPI yang ingin terjun ke dunia jurnalistik untuk hari ini? Ya, hari ini dunia jurnalistik yang dibutuhkan adalah multitalenta. Multitalenta itu tidak hanya sekedar bisa menulis, bisa fotografi, atau bisa membuat video. Multitalenta ini yang dibutuhkan adalah dia bisa kerja cepat, bisa kerja tepat, ya. Mulai dari membuat konten misalnya. Ini juga teman-teman juga harus mulai belajar. Kemudian tidak hanya sekedar menulis 5W1 hanya, tapi kalau berita ini mau disajikan dalam bentuk media sosial, itu kan kemasannya berbeda. Nah, ini juga harus belajar ke sana. Kalau mau menulis berita cetak, ke format berita online juga kan harus berbeda. Oke. Nah, ini juga harus dipelajari bagi teman-teman KPI. Ini tantangannya. Jadi harus multitalenta. Kadang di lapangan juga di momen yang bersamaan, wartawan harus mampu menangkap misalnya antara foto dan video di momen yang bersamaan. Nah, ini kan sulit ya.
tidak semua semua jurnalis ini juga mampu, tetapi ini realitanya saat ini dibutuhkan yang seperti itu gitu. Jadi keterampilan-keterampilan di lapangan maupun menyesuaikan perkembangan zaman ya ini juga perlu disiapkan oleh teman-teman dari KPI. Oke, berarti untuk sobat-sobat KPI yang ingin terjun ke dunia jurnalistik itu harus multi talenta ya Mas, ya? Harus bisa buat berita, terus buat Foto, video seperti itu ya. Nah, kalau menurut Mas Anwar, apa sih bekal terpenting yang harus dimiliki calon jurnalistik dari mahasiswa KPI? Selain kemampuan dasar jurnalistik ya teman-teman, itu yang terpenting adalah kalau baik nanti arahnya mau menjadi jurnalis maupun yang agak nyerempet jurnalis misalnya. Misalnya di salah satu perusahaan butuh tenaga humas misalnya. Itu kan masih nyerempet sedikit ya kemampuan jurnalistik itu. Itu adalah selain kemampuan dasar itu adalah silakan bagi teman-teman nyelengi jaringan. Ya. Nyelengi link. Nah, relasinya harus diperbanyak. Selama menjadi mahasiswa di sini relasinya diperbanyak. Tidak hanya di dunia akademis ya. Mulai dari ekonomi, dari pendidikan, ekonomi, kemudian politik. Ya, kalau arahnya mau ke sana, terutama kalau memang benar-benar mau di jurnalistik, ya relasi itu sudah mulai dibangun dari sekarang. Ya, karena informasi-informasi yang kita terima ketika kita jadi wartawan itu kadang justru kita tidak yang mencari informasi, tapi informasi itu justru yang mencari kita. Kalau kita sudah punya banyak jaringan, banyak relasi, itu informasi yang akan datang ke kita. Nah, ini tinggal kita mau mengolahnya bagaimana, turun ke lapangan, diolah informasinya seperti apa, diverifikasi, jadilah produk berita, media cetak, online maupun digital, ya media sosial. Maka selain kemampuan juga relasi harus mulai dibangun dari sekarang. Mungkin mahasiswa KPI sekarang udah bisa mulai join ke organisasi lembaga pers mahasiswa. Itu salah satu untuk mencari relasi di dunia jurnalistik ya Mas ya. Betul sekali. Nah, oke, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir Mas dalam episode kita hari ini. Harapan untuk pers daerah ke depannya sekaligus pesan juga untuk mahasiswa KPI singkat aja Mas. Oke, siap. Jadi harapannya untuk Hari Pers tahun 2026, jadikan ini momentum untuk membawa suara dari masyarakat, membawa suara kebenaran, membawa pesan moral, dan juga mengedepankan integritas. Itu yang terpenting, dan untuk teman-teman yang ada di Unisnu, KPI, maka Hari Pers ini silakan teman-teman yang concern di bidang pers ini belajar dengan baik, belajar dengan giat, dan tadi tambah relasinya ya, tambah relasinya supaya dapat info, info, kan gitu. Biar tambah semangat belajarnya, tambah relasinya, baik itu nanti ketika sudah lulus, apakah nanti bekerja di dunia pers maupun tidak, relasi tadi dan kemampuan jurnalistik, kemampuan public speaking kita nanti akan tetap berguna ya. Apakah kita kerja di jurnalistik maupun tidak, yang penting kita belajar dan juga menambah relasi. Oke, buat sobat-sobat KPI, teman-teman mahasiswa KPI yang ingin terjun ke dunia jurnalistik itu harus multi talenta, harus bukan cuma bisa tentang kepenulisan, tapi juga video dan foto ya teman-teman. Dan yang nggak kalah penting itu juga tentang relasi, begitu ya Mas ya. Siap. Nah, oke. Terima kasih kepada Mas Anwar yang sudah menyempatkan pagi hari ini. Dan juga buat sobat KPI, terima kasih sudah menonton tayangan ini dari awal dan hingga akhir. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Sekali lagi selamat Hari Pers. Saya Ulana Umifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.